ke pertemuan berapa sekarang nih? 10 ya? Pertemuan 10. Oke, di bagian perspektif titik hilang ya. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Oke, saya share perspektif titik hilang. Oke, bisa terlihat? Bisa terlihat ya? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Saya akan mulai paparan ini dari perspektif satu titik hilang. Jadi di bab perspektif satu titik hilang, perspektif titik hilang ya pada intinya adalah teknik menggambar perspektif ya. Namanya perspektif itu kan cara pandang ya, cara pandang. Kenapa terjadi perspektif? Ya karena manusia punya indera dengan keterbatasannya gitu ya. Seperti kita melihat langit itu kan yang kita lihat apa? Biru ya. Tapi pada hakikatnya langit itu biru kan? Enggak ya. Biru itu kenapa terjadi biru? Kalau Anda belajar fisika dulu. Kenapa? Ya, karena ruang kosong yang sangat dalam ya. Jadi karena pandangan sesuatu yang dalam yang mata kita tidak mencapainya biasanya jadi biru gitu ya. Begitupun ketika kita memandang dan lain sebagainya termasuk apa namanya? Laut ya, semakin ke dalam semakin biru dan sebagainya. Nah, kemudian juga dengan objek ya. Kita memandang apa misalkan ya bulan ataupun mungkin sesuatu yang jauh gitu ya, itu bisa jadi tidak seperti halnya aslinya gitu ya, benar ya, termasuk bintang mungkin ya, bintang yang kita identifikasi sebagai punya pucuk 5 itu kan hanya imajinatif aja, pada hakikatnya tidak begitu ya, mungkin juga kayak asteroid ya yang amburadul ya bentuknya ya. Nah itu contoh beberapa perspektif, contoh beberapa distorsi yang kita katakan distorsi ya kalau terjadi perubahan dari objek yang sesungguhnya, itu terjadi distorsi. Nah, hari ini di bagian ini kita akan memandang sesuatu di sekitar kita dalam sebuah perspektif mata, gitu ya. Jadi mata kita mungkin memandang objek yang jauh itu seakan-akan kecil, atau pada memandang objek yang tinggi itu misalkan ya kita melihat objek gunung ataupun objek apa namanya apartemen yang tinggi misalkan ya, itu kan seakan-akan tambah kecil ya ke atas ya, tambah kecil, tambah hilang. Nah itu perspektif itu yang kita kaji ya, bagaimana menggambar yang tepat dalam perspektif mata, bukan kondisi yang ada, tapi bagaimana mata memandang lingkungan sekitar. Nah ini berguna untuk Anda menggambar environment untuk games namanya, untuk games ataupun buat hal lainnya, untuk pengetahuan menggambar lainnya, saya kira ini penting. Oke. Ada 3 perspektif di bab besar ini ya. Jadi ada perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, dan perspektif 3 titik hilang. Jadi itu sebenarnya satu bab besar, namun untuk mempermudah untuk membuat pekerjaan kalian lebih ringan, saya bagi menjadi 3 bab ya, 6A, 6B, dan 6C. Di bagian pertama kita akan pelajari tentang perspektif titik hilang 1. Nah, titik hilang 1 sama titik hilang 2 pada prinsipnya itu hampir sama ya, terutama di garis vertikalnya. Nah, nanti mungkin sedikit berbeda di perspektif titik hilang 3, dan itu juga akan kita pandang dengan 3 model perspektif ya, sudut pandang mata normal, mata burung atau dipandang dari atas gitu ya, yang agak ke atas sedikit, atau mata kucing atau ibaratnya orang tiarap begitu ya, melihat sesuatu ke depan. Oke, tujuannya kalian paham tentang dasar-dasar pembuatan gambar perspektif, ya. Kemudian kalian paham tentang konsep menggambar perspektif seperti apa dalam sebuah kebutuhan desain. Kalau di dalam game mungkin Anda akan dituntut untuk menggambar ini pada environment yang realistis, ya. Jadi perspektif adalah metode untuk menggambar objek, ya, benda, ruang,
ruang sekitar ataupun lingkungan eksterior ya, yang ukurannya lebih besar dari manusia, gitu ya. Jadi yang saya katakan tadi, perspektif atau sudut pandang itu akan berubah, akan terjadi distorsi pada bentuk yang aslinya itu ketika sesuatu itu jauh, sesuatu itu tidak dijangkau manusia tapi terbatas gitu ya. Kan mata kita semakin memandang memandang sesuatu atau memandang objek lebih jauh, semakin jauh kan semakin kabur ya. Nah, sehingga terjadi distorsi di sana, seakan-akan kecil dan seterusnya itu. Kalau benda-benda yang kecil yang di hadapan kita dan sebagainya nggak ada distorsi ya, itu tidak butuh kita belajar perspektif. Jadi untuk kebanyakan untuk objek-objek yang lebih besar dari kita atau sebesar kita lah ya, yang ada di sekitar kita. Kemudian perspektif itu membantu manusia untuk menggambarkan sesuatu yang dapat dilihat manusia dengan sudut pandang tertentu, atau bahkan yang ekstrim. Ekstrim itu artinya memandang ke atas sesuatu yang tinggi, atau memandang ke bawah sesuatu yang sangat dalam gitu ya, di dalam sebuah gambar kertas. Nah, bagaimana yang saya katakan tadi, bahwa perspektif itu tercipta karena keterbatasan sudut pandang manusia pada satu titik tertentu gitu ya. Semakin jauh jarak mata dengan benda, maka semakin kecil juga penampakannya, dan bahkan akan hilang dari pandangan tertentu gitu ya. Kalau kita naik mobil misalkan di jalan tol atau apa, kita melihat sebuah objek misalkan di tengah pot ataupun mungkin pohon gitu ya, kita lihat terus sampai ke belakang mungkin ya, sampai jauh, itu kan seakan-akan nanti ada jadi titik ya, jadi titik, dan kemudian hilang gitu ya, karena kejauhan itu gitu ya. Nah, nanti seperti apa cara menggambarnya, itu yang akan kita kaji hari ini gitu ya. Sebaliknya, semakin dekat jarak pandang mata kita, maka benda tersebut juga akan semakin terlihat besar. Nah, titik hilang yang dimaksud di sini, kenapa bahasanya titik hilang? Atau bahasanya sebenarnya di sini adalah vanishing point ya, yaitu titik terjauh dari sebuah jangkauan mata gitu ya. Jarak pandang mata dan titik hilang itu selalu terletak di dalam sebuah garis hayal atau garis horizon gitu ya. Jadi garis horizon atau garis hayal itu sebenarnya tidak nyata. Itu hanya terjadi karena ya tadi objeknya terlalu jauh dan pandangan mata kita luas, tidak ada penghalang di situ gitu ya. Sehingga terjadi garis horizon. Seperti halnya kita di pinggir pantai misalkan melihat ke depan, melihat laut gitu ya, sampai dia terjadi garis horizon. Begitupun di lapangannya luas misalkan ya, itu akan terbentuk sebuah garis horizon. Nanti kita akan bahas itu. Oke, jadi dimanapun kita berada, disitulah garis horizon itu berada. Jadi ini contoh ya, perspektif satu titik hilang. Nah, perspektif satu titik hilang itu sebenarnya bisa di tengah, bisa di kiri, ataupun bisa di kanan. Tapi banyak yang di tengah ya. Ya, jadi horizon line atau garis horizon itu ibaratkan sebuah garis hayal yang kita pandang saat kita berdiri di tepi pantai ataupun sesuatu yang luas gitu ya. Dan kemudian di situ ada garis hayal, garis datar ya, antara horizontal dan vertikal. Nah, cara menggambar sesuatu objek yang ada di sekitar itu Anda butuh bantuan vanishing point atau titik hilang itu. Boleh Anda tarik ke tengah, boleh ke pinggir kiri atau ke pinggir kanan, gitu ya. Kemudian di dalam satu perspektif titik hilang, atau sebenarnya pada hakikatnya dua juga hampir sama, itu ada beberapa bagian di situ. Nah, cara menggambar pertama yang paling gampang adalah Anda pakai guideline. Jadi semua objek yang ada di sekitar kita, Anda tarik ke titik poin ini. Ya. Loh Pak, kan objek di sekitar kita tidak tentu kotak semacam ini. Ya iya. Nah, caranya adalah Anda dekati dengan objek itu, objek kotak itu gitu ya. Misalkan tabung dan sebagainya, ya dekatilah dengan objek kotak. Ya. Kalau meja jelas ya, kalau meja karena dia siku, paling gampang adalah mendekati dengan objek kotak ini. Nah, kalau yang lainnya ya dekati dengan yang sesuatu yang dekat dengan geometri yang dasar ini, kotak, lingkaran dan sebagainya ya. Nah, lingkaran pun pada hakikatnya paling dekat dekatin dengan kotak. Setelah itu baru Anda garis gambar lingkarannya di dalamnya, menyesuaikan kanan kirinya kotak itu. Nah, jadi semua sisi yang ada di sini Anda tarik ke vanishing point yang kita sebut dengan perspektif guideline ini, ke sini dan seterusnya ya. Nah, objeknya itu Anda ikutkan dengan perspektif guideline ini. Nah, ini yang kita sebut dengan
apa namanya, ya perspektif line yang ini ya. Ini adalah perspektif line yang gambar objeknya, dan ini adalah guidance-nya, yang titik-titik ini nanti kita hapus ketika kita sudah selesai membuat perspektif line ini ya. Kemudian yang paling mendasar di dalam perspektif 1.6 dan 2 ini bahwa horizon line dengan vertical line itu selalu tegak lurus ya. Jadi vertical line selalu tegak begini, horizontal begini. Untuk objek-objek yang siku ya. Nah, ini akan berbeda nanti di perspektif 3 titik hilang. Jadi bagian-bagian ini Anda harus ingat. Pertama adalah Anda buat horizon line-nya, garis hayalnya itu. Kemudian tentukan vanishing point-nya. Dari vanishing point Anda tarik semuanya objek itu menggunakan perspektif guideline. Baru Anda bentuk objek-objek dasarnya itu. Nah, ini adalah, kalau dalam semacam ini ya, ini adalah sudut pandang mata burung sebenarnya. Jadi garis horizon line-nya naik. Nah, untuk garis yang normal, misalkan semacam ini, sudut pandang mata normal ya, yang garis horizon line-nya di tengah. Maka perspektif guideline-nya Anda tarik semua ke bawah, ke atas semuanya dengan garis lurus itu. Ya, ini akan, kalau kita tarik garis lurus, ini akan selalu ikut begitu ya. Akan selalu sejajar dengan guidance lines ya, yang kita tarik ke sini. Ya. Jadi itu ini adalah vanishing point atau titik hilang, ini adalah perspektif guideline sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut dulu biar Anda menyeluruh pemahamannya. Kemudian perspektif satu titik hilang itu berarti pada garis horizon atau garis hayal itu terdapat satu pusat titik hilang, titik lenyap, baik di kiri, di kanan ataupun di tengah, ya. Dan itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bisa perspektif satu titik hilang mata burung, ya, yang artinya adalah kita seakan-akan melihat agak ke bawah gitu ya, posisi kita di atas. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang mata normal atau garis horizon lainnya itu di tengah. Berarti kita memandang tengah dengan tegak berdiri begini. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang mata kucing atau kita memandang objek sesuatu itu seakan-akan kita diharap memandang objek di sekitar kita. Nah, ini contoh yang pertama adalah yang sudut pandang mata burung atau bird view ya. Di bird view ini atau sudut pandang mata burung, itu mata kita seolah-olah berada di atas, melihat objek yang berada di bawah. Jadi letak garis horizonnya kemudian naik gitu ya. Titik hilang garis horizon sama vanishing point-nya ini naik di sini. Jadi kalau Anda mau menggambar perspektif titik hilang mata burung, maka pertama yang harus Anda gambar adalah vanishing point-nya di keataskan gitu ya. Horizon line-nya itu ya. Baru setelah itu Anda taruh, Anda kasih satu titik vanishing point atau titik hilang, baru setelah itu Anda tarik ke bawah gitu ya. Semua garis lurus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalkan objeknya semacam ini, objek tabung begitu, Anda bisa dekati dengan balok ya. Ini ya, Anda kelihatan baloknya ini. Yang itu yang kemudian ditarik. Nah, membuat lingkarannya ikut dari kotak yang sesuai dengan perspektif ininya. Ya, tentu di sini dengan di sini berbeda. Meskipun pada hakikatnya antara luas di sini sama luas di sini kan sama ya, objek sesungguhnya. Tapi di dalam perspektif ini, di sini terlihat lebih besar daripada di sini karena di sini lebih dekat ke mata, yang di sini lebih jauh. Nah, oleh karena itu agar gambar itu realistis, maka Anda harus ikut guidance-nya ini, guidance line. Justru kalau Anda menggambar di sini sama dengan di sini lingkarannya, itu akan terlihat dia tidak simetris gitu ya, tidak akan lebih besar di belakang gitu ya. Oleh karena itu mata kan begitu ya, mata akan menganalisis berdasarkan perspektifnya ini gitu ya. Karena kelemahan cara pandang kita dan seterusnya. Sampai bahkan yang jauh dia nggak akan kelihatan titik ya, yang mungkin yang ini sekarang kita lihat masih bundaran begini, kalau kita tambah jauh bisa jadi nanti hanya berupa titik gitu ya. Yang kita sebut tadi. Ini contoh gambar memang kalau offline kita suruh kalian menggambar di sekitar pen saja ya. Tapi kalau ini dari rumah, kalian bisa menggambar di lingkungan sekitar di tempat rumah masing-masing saja. Ini contoh yang depan gedung D3 ya, atau depannya Gemtek ya kelihatannya ini ya. Nah, jadi vanishing point-nya di mana nih? Di tengah di sini ya, di tengah di sini. Karena ini dibatasi tembok, maka dia menariknya gini. Jadi semua objek ya, baik yang baik yang apa ini namanya nih?
pagar ya, pagar atau tembok semuanya itu mengikuti garis tegak begini. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan. Misalkan kan rata-rata ya, kalau kita menggambar objek yang garis titik hilang, itu ada beberapa objek yang repetition ya, objek repetasi atau objek yang selalu berulang. Misalkan kita menggambar jalan raya yang di pinggirnya ada apa namanya, ada tiang listrik misalkan. Biasanya tiang listrik itu kan selalu dipasang jaraknya sama ya, betul enggak? Ataupun semacam ini, semacam apa ini? Pagar ini. Antara titik ini dengan titik ini sama. Nah, bagaimana menentukan agar objek atau apa namanya tiang-tiang ini terlihat sama? Padahal dalam perspektif mata kita, semakin jauh kan semakin rapat ya, betul nggak? Semakin kesini semakin rapat seharusnya. Nah, cara menggambar ini itu bisa begini ya. Saya ganti dulu. Jadi pertama kalau kita gambar satu begini, ya, entahlah yang menjadi acuan mungkin ini atau ini terserah. Yang pertama yang kita buat semacam ini kan kita tentukan dulu ya, antara jarak ini ke sini terserah. Setelah itu kita di garis kedua ini kita gambar, ambil titik tengahnya, misalkan di sini, ya, misalkan di sini. Nah, titik tengah ini kita tarik di ujung ini, dari ujung sini ke sini, seret. Nah, dengan garis lurus ya. Nah, titik jatuh inilah yang menjadi acuan berikutnya sebagai tiang berikutnya. Begitupun selanjutnya. Ambil titik tengahnya, tarik di sini, ya. Nah, titik jatuh kan semakin lama semakin kecil, ya. Semakin lama akan semakin kecil dan begitulah sudut pandang manusia, dia akan kelihatan meskipun semakin kesini semakin rapat, dia akan kelihatan sama, ya, pada perspektif mata kita, gitu ya. Justru kalau Anda gambar jaraknya pakai apa namanya, pakai penggaris ini dengan ini sama, tentu akan kelihatan semakin renggang ya, meskipun Anda menggambar sama. Ngerti maksud saya? Jadi kira-kira begitu. Begitupun ubin mungkin dan seterusnya, ya. Antara jarak ini ke sini ini kan semakin ini semakin rapat. Meskipun pada hakikatnya bentuk ubin ini panjangnya sama, gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan teknik itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini adalah sudut pandang mata normal. Kalau tadi yang pandang mata burung ya. Jadi horizon line-nya naik. Di sini horizon line-nya ya. Di sini ya. Di tengah ini, sorry. Di tengah ini. Nah, di sini adalah titik vanishing point-nya. Semuanya ditarik ke sini. Yang sebelah sini, ya, horizon line-nya untuk yang garis sudut pandang mata normal itu di bagian tengah. Pas di tengah ya. Jadi kebanyakan objeknya bisa jadi terlihat, kalau objek yang di bawah terlihat atap atasnya atau sisi atasnya. Kalau objeknya nempel ataupun terbang di atas atau digantung, dia akan terlihat sisi bawahnya. Contoh ini adalah di ruangan, ini pintu gerbang di antara D4 sama D3 ini ya. Nah, horizon line-nya di sini nih. Nah, di sini ya. Semua objek itu Anda harus tarik begini. Jadi begitupun menggambar papan di sini ya. Nah, memang harus digambar begini ya. Papan itu harus ditarik ke sini. Kalau Anda gambar kotak begini antara ini dan ini panjangnya sama, maka nggak realistis. Akan terjadi distorsi, tidak real ya, tidak nyata gitu ya. Jadi memang harus mengikuti guideline ini agar terlihat realistis, meskipun panjang di sini dengan panjang di sini tidak sama. Ya, begitupun yang lainnya. Jadi harus mengikuti guidance dari perspektif guide ini. Ya, ini jelas vanishing point-nya atau titik hilangnya di bagian tengah. Ya, ini contoh gambar ruangan atau lorong yang ada di D4 Pens. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang mata kucing. Sudut pandang mata kucing itu ibaratkan kita tiarap melihat sesuatu yang ada di depan, gitu ya. Tentu kalau begitu kan garis horizonnya atau garis hayalnya itu turun ke bawah begini ya. Ke bawah begini. Ini sebenarnya kurang turun ini. Ini agak salah ini, kurang turun. Nah, semua turun tapi tidak sampai mepet ya. Jadi ada sedikit jeda. Sama seperti ibaratnya kita tiarap gitu ya. Jadi letak garis horizon tentu turun ke bawah. Kemudian titik hilang ini dijadikan pusat untuk menarik garis dalam menggambar objek. Maka rata-rata menariknya ke bagian atas begini ya. Atas begini. Contoh ini kurang ke bawah sedikit ya, maaf. Jadi semuanya yang ada ditarik begitu ke sini ya. Dari ini juga menggunakan pola yang sama, repetisi, ya, pengulangan. Tekniknya adalah untuk
apa namanya, membuat realistis ya gambar antara satu jendela dengan lainnya dengan teknik tadi. Ya, Anda bisa tarik di sini tengahnya, kemudian tarik dari bagian tengahnya ini. Nah, di garis lurusnya itu di titik landingnya itulah yang bisa kita jadikan acuan untuk menggambar objek berikutnya. Gitu ya. Jadi ini contoh perspektif satu titik hilang ya. Yang ini kan ke tengah ya. Contoh yang ke tengah tadi kan rata-rata ke pinggir kiri. Tadi rata-rata kan ke tengah ya. Titik hilangnya di pinggir, kemudian ditarik semuanya ke titik hilang itu. Oke. Kemudian apa saja tahapannya untuk menggambar perspektif titik hilang itu? Ya, tadi yang saya katakan pertama yang paling penting adalah menentukan garis horizonnya. Apakah Anda mata burung, mata normal, atau mata kucing? Kalau mata burung maka garis horizonnya harus Anda gambar naik. Kalau normal ya di tengah-tengah, kalau mata kucing ya turun begitu ya. Kemudian baru Anda tentukan vanishing point-nya atau titik hilangnya, mau di tengah, kiri, ataupun di kanan. Ya. Setelah itu baru Anda buat garis ruangannya, dinding-dindingnya, patokan garisnya, dari mana titik tersebut, guidance line-nya tadi itu ya. Kemudian Anda gambarlah beberapa bangun dasar itu yang juga berpatokan pada garis dari titik-titik hilang tersebut. Menggambarnya harus dengan perencanaan ya, karena bangun dasar ini dijadikan gambar objek benda ya. Jadi yang saya katakan tadi, kalau memang objeknya berupa furnitur misalkan, furniturnya lebih dekat kemana ya, balok atau kubus dan sebagainya, bisa Anda dekati dengan objek-objek itu. Baru setelah itu Anda itu sebagai guidance line-nya ya, baru setelah itu Anda gambar. Kalau memang lingkaran ya ikut dari kotak itu ya, lingkaran dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi. Oke, kemudian baru setelah gambar-gambarnya outline-nya jadi, maka baru Anda detailing ya dengan patokan komposisi pada bangun dasar itu. Anda seperti yang kita lakukan di sebelumnya, di value, kemudian shading ya, kita atau shading itu, bayangan ya, bayangan di dalam ya, bayangan dan sebagainya seperti yang kita pelajari kemarin. Baru kita gambar secara detail di situ gitu ya. Jadi jangan hanya berhenti di outline-nya saja, tapi harus detail ya, bahwa itu objek apa, cahaya datangnya dari mana, dan seterusnya. Kemudian cara ngarsirnya juga begitu ya, agar terjadi kesan dimensi seperti apa. Kalau memang cahaya datangnya dari depan ya, maka mungkin objek-objek yang berseberangan atau menutup cahaya dari depan kita gambar agak hitam gitu ya. Oke, dan seterusnya. Teknik volume, teknik value, dan sebagainya yang seperti kita pelajari sebelumnya. Ini contoh paling gampang ya, menggunakan mungkin ya perspektif satu atau dua titik hilang, bisa Anda gunakan benang ya, paling gampang kalau misalkan Anda menggambar di mana ini, di kertas ya. Saya potong contoh teknik ya. Kalau ini dua titik hilang, tapi pada akhirnya sama ya, satu titik hilang. Ini bisa menggunakan karet ya, yang bisa kita tarik. Jadi semua objek bisa kita ikuti guys. Ini anggap kalau Anda menggambar satu titik hilang ya, anggap aja sampai di sini ya. Atau kalau dari tengah ya titiknya tengah gitu. Itu akan lebih mudah ya. Tapi sebenarnya pakai penggaris pun ya bisa gitu ya. Kita berperspektif menggambar dengan karet ya. Ini semua ditarik ke titik hilang. Kalau ini vanishing point-nya 2, nanti kita akan balik 2. Ya, anggaplah separuh ya. Mau 1 atau 2, kira-kira sama. Ya. Bisa gunakan itu biar realistik semua objek yang ada di sekitar kita. Ya. Oke. Begitupun yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Bisa kita menggunakan ini satu titik hilang ya. Baik. Yang harus Anda coba hari ini adalah Anda mencoba menggambar perspektif satu titik hilang dengan 3 sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang mata burung, kedua adalah sudut pandang mata normal, ketiga adalah sudut pandang mata kucing. Ya, jadi satu titik hilang tapi pada 3 perspektif itu dengan objek dan benda-benda yang ada di sekitar Anda. Nah, kampus kan nggak usah
Ya, kalau Anda offline di sini biasanya kampus plan ya. Sekarang Anda gambar di sekitar, Anda keluar mungkin ya, ada hal-hal apa yang bisa di jalan raya ataupun mungkin di depan sekitar ya, yang sudut pandangannya luas gitu ya, sampai ada titik hilang sama garis hayal di situ. Ya, baik, ini yang bisa Anda lakukan untuk praktikum ini. Jadi baru minggu depan kita akan coba yang perspektif titik hilang 2, kemudian akan ditutup dengan perspektif titik hilang 3. Baru setelah itu ke babak berikutnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya, Pak. Ya. Ya, Imadi Brio Amarta. Gimana? Nggak kedengaran? Saya Imadi Brio Amarta. Iya, gimana? Nah. Izin bertanya, Pak. Cuman ini bukan tentang tugas sih, Pak, tentang dunia menggambar sendiri sebenarnya. Gimana? Tentang apa? Sebentar, Pak. Agak kecil adanya. Halo. Ya, halo. Gimana? Saya mau tanya tentang dunia menggambar sendiri, Pak. Itu dengar-dengar dari teman-teman kalau menggambar itu nggak boleh pakai penggaris. Itu sebenarnya kalau di orang profesional sendiri, gambar garis lurus itu apakah masih banyak yang menggunakan penggaris atau apa sudah lancar semua ya yang orang-orang sudah dunia pekerjaan itu ya, Pak? Ya. Ya, kalau di dunia profesional sekarang, apalagi sekarang ya, sudah digitalisasi semua gitu ya. Dan nggak perlu garis. Gitu ya. Anda mau buat apa sekarang? Mau buat apa? Orang arsitektur mau buat proyek ini semuanya pakai AutoCAD, pakai Fusion atau des lainnya ya. Ya, kalau yang manual ya masih memakai itu. Saya juga lama punya teman di mana di ITS di bagian perkapalan semuanya ya pakai penggaris ya. Kalau Anda membuat layout yang memang harus garis lurus gitu ya. Ya, sebagus apapun kalau apa namanya gambar garis lurus ya apa nggak pakai penggaris gitu ya. Ya tetaplah. Tapi sekarang kan kebanyakan menggunakan sudah digital ya. Kalau dulu kan semi otomatik ya, maksudnya masih digambar di kertas dulu, kemudian disalin ke kalkir ya. Anda tahu kalkir, makanya orang-orang teknik kan banyak pakai kalkir yang di itu ya, yang di apa namanya digotong itu loh ya, dimasukkan ke balok semacam itu. Nah, kalau sekarang hampir semuanya ke ini, ke digital. Ya. Tapi untuk yang manual kalau Anda nggak pakai Wacom, nggak pakai apa ya, harus pakai penggaris ya. Kecuali Anda memang benar-benar profesional ya, besok garis benar-benar lurus pakai tangan, nah itu wes beda itu ya. Tapi susah itu. Tak profesional pun angin. Ya, jadi gitu kira-kira dulu. Masih pakai penggaris ya, saya tahu masih pakai penggaris. Di jurusan apapun yang saya tahu di ITS itu kebanyakan yang di perkapalan gitu ya, yang di kelautan, kemudian di arsitektur gitu yang tiap hari bawa kalkir seberapa meter itu juga menggambarnya pakai garis gitu ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan lain? Kalau di digital kan hanya Anda menentukan titik ini sama titik ini gitu ya. Apalagi Anda bisa preview gridnya. Ya, gridnya di preview ya mesti lurus gitu ya. Ya. Oke, itu ya kira-kira. Kalau nggak ada pertanyaan lagi masih? Kalau tidak ada, silahkan dicoba ya. Dari perspektif satu titik hilang dulu dengan lingkungan di sekitar Anda. Baru minggu depan kita akan belajar 2 titik hilang. Ingat jangan hanya outline-nya ya, sampai detail. Ya, sampai detail apa shadow-nya, kemudian apa namanya volumenya itu harus terlihat ya dengan baik ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan upload ininya apa namanya workshop lembar workshopnya ya. Silahkan dicoba ya sebisa mungkin yang ada di rumah, yang ada di sekitar. Baru kita akan evaluasi minggu depan ya. Baik, terima kasih. Itu sebagai pengantar dari workshop kita hari ini. Materinya akan saya upload di Google Classroom ya. Saya akhiri pengantar workshop ini. Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.